melanjutkan pujian kita dengan Api Pantai Kosta Tubuhnya. Api
ini yang menjadi dasar buat kita. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi, orang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang luar biasa yang mendasari kita untuk selalu mengingat peristiwa ini. Karena peristiwa Pentakosta adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus pertama terjadi bagi umat Tuhan yang menanti-nantikan janji Bapa, saudara. Dan peristiwa Pentakosta ini juga yang menjadi dasar berdirinya gereja, saudara. Kita melihat bahwa Pentakosta yang pertama terjadi di satu rumah, bukan gereja tempatnya, tetapi rumah, ya, rumah biasa, bukan rumah yang dikhususkan untuk tempat ibadah, tetapi ini rumah yang dipakai untuk beribadah, dan mereka berkumpul bersehati di situ. Dan turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin yang besar. Saudara, hari raya Pentakosta adalah hari raya ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ini peristiwa yang berdampak di dalam kehidupan kita, saudara, di dalam kehidupan orang percaya. Di dalam ayat yang keempat disebut, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Hari Raya Pentakosta kita peringati sebagai hari turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya menantikan janji Bapa. Yang pertama. Dan yang kedua, saudara, hari Raya Pentakosta adalah menjadi hari juga lahirnya buat gereja. Coba kita membaca di dalam ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, mulai ada perhitungan jiwa. Biasanya gereja berlomba-lomba mencari jiwa sekarang. Pak, pertanyaannya kepada pendeta atau gembala, berapa Pak jiwa sekarang yang dilayani?
ya ada 2, 10 dan lain sebagainya. Sebesar Tuhan berikan kepercayaan kepada seorang hamba Tuhan itu. Tetapi saudara, pada hari raya Pentakosta menjadi dasar bagaimana Tuhan bekerja lewat kehidupan jemaat. Dan di sini dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu setelah hari raya Pentakosta memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah, luar biasa ya saudara. Ini penghitungan sungguh-sungguh ini saudara, bukan pengakuan ya saudara. Ya ini lahirnya gereja. Jadi hari raya Pentakosta menjadi hari turunnya Roh Kudus, tetapi juga kita peringati sebagai hari lahirnya gereja Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terima perkataan Tuhan. Dan saudara, hari raya Pentakosta juga menjadikan seseorang yang telah jatuh dalam titik terendah. Tetapi ketika orang ini alami jamahan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya, pribadi yang dulunya penakut itu setelah terima Roh Kudus, saudara, Petrus menjadi pribadi yang berani, dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Amin. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan bisa pakai. Dari orang yang biasa, orang yang pernah jatuh di dalam titik terendah, Tuhan bisa pakai menjadi orang yang dipulihkan dan menjadi orang yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Mengapa demikian? Coba kita akan membaca dasar ini. Di dalam khotbah Petrus, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Ke-11 rasul itu ada Matias yang menggantikan Yudas. Yudas sudah mati. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi, dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari ini, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari raya Pentakosta ada reaksi dari orang yang tidak mengerti. Dan orang yang tidak mengalami kuasa Pentakosta itu orang yang tidak menerima lawatan Tuhan di dalam hidupnya. Maka dia katakan, nah ini mereka ini sedang mabuk ini. Mereka tidak belajar bahasa kita, tetapi dia mengucapkan bahasa-bahasa yang biasa kita pakai. Mereka memakai bahasa Arab, Kapadokia, bahasa ini saudara Asia dan lain, Frigia, Pamfilia, Mesir dan lain sebagainya saudara. Dan orang-orang dari berbagai suku atau bangsa melihat peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang mencengangkan, membuat mereka heran. Saudara heran oleh karena
karena kuasa Roh Kudus turun atas kehidupan orang-orang yang percaya pada waktu itu, yang berkumpul bersehati ya untuk menerima kegenapan janji Tuhan di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Pentakosta, ada juga orang yang bertanya apakah artinya ini, ya. Tetapi orang-orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, gereja Pentakosta secara khusus tidak pernah mengajarkan penipuan untuk memperingati hari raya Pentakosta dengan membakar kayu api, lalu mereka menyanyikan api Kristus sudah menyala. Itu bukan api Kristus, itu api yang kau buat dari korek api. Amin. Tetapi ada gereja yang memperingatinya dengan cara tidak ada kehadiran Tuhan, tapi seolah-olah divisualkan, nah inilah api dari Tuhan, saudara. Ya, tapi api dari Tuhan itu tidak seperti itu. Tetapi api dari Tuhan itu akan mengubah kehidupan seseorang. Di dalam kehidupannya dari orang yang biasa menjadi luar biasa. Bukan hanya sekedar sukacita, api unggun dan lain sebagainya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi lebih dalam maknanya bahwa kehadiran Roh Kudus harus benar-benar kita rasakan di dalam hidup ini. Amin, saudara. Ada banyak gereja yang memperingati dengan kumpulkan kayu api di sekolah-sekolah Kristen. Tapi apakah benar kehadiran Tuhan ada dan mengubah mereka? Ya, karena dalam sejarah Alkitab, kehadiran Roh Kudus akan mengubah orang-orang yang terima lawatan Tuhan di dalam hidupnya. Contohnya Petrus, kurang lebih 2 bulan sebelumnya, waktu Yesus ditangkap, Petrus adalah pribadi yang takut. Ya saudara, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak mau mengenal Yesus. Itulah titik terendah di dalam kehidupan Petrus menjadi pengikut Yesus dan muridnya yang sudah bergaul erat 3,5 tahun. Tetapi ketika di detik-detik terakhir Yesus mau mati di atas kayu salib, Petrus ada di titik terendah, saudara. Padahal sebelumnya Petrus diberi kuasa juga untuk mengusir setan, mengusir sakit penyakit sesuai dengan janji firman Tuhan. Tetapi dia bisa jatuh di titik terendah pada waktu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi setelah peristiwa di dalam Kisah Para Rasul, mereka yang bersehati berkumpul di satu rumah itu, termasuk Petrus ada di situ dan ke-11 murid yang lain. Mereka orang-orang yang mengalami lawatan Tuhan, pengalaman Pentakosta. Petrus menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berubah. 2 bulan yang lalu kurang lebih, dia takut. Tetapi setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus, Petrus berani berdiri, bangkit dan berdiri. Mereka sampaikan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka." Saudara, orang yang penuh Roh Kudus pada waktu itu tidak semua mendapat respon yang baik. Gereja Pentakosta memperingati hari raya Pentakosta, tidak semua bisa terima. Kalau engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus dan memakai bahasa yang dianugerahkan, dikaruniakan oleh Tuhan kepadamu, tidak semua orang bisa terima. Jangan-jangan ini mabuk ini. Ya, saudara. Apa artinya perkataannya itu? Tetapi saudara, saya yakin bahwa bahasa roh
Orang dapat mengerti, saudara, karena ini orang-orang menyaksikan mereka mengucapkan kata-kata yang mengagungkan Tuhan, membuat ucapan mereka adalah mencengangkan atau membuat mereka heran, termangu-mangu, ya, oleh karena kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka semua. Saudara, waktu saya kecil, saya pernah mendengar bahwa peristiwa kepenuhan Roh Kudus di dalam sidang jemaat yang sangat sederhana pernah terjadi. Ketika jemaat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Yesus, tidak sama seperti sekarang, zaman sekarang ini, saudara. Saya yakin bahwa penganiayaan, penderitaan orang percaya awal-awalnya di Indonesia pun sama seperti orang-orang yang percaya mengikuti Yesus. Ada penganiayaan pada zaman Saulus. Ketika sebuah jemaat menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, nyanyian yang menarik hadirat Tuhan, api Pantekosta turunlah, api Pantekosta turunlah. Saudara, orang melihat bahwa gereja itu memang benar-benar seperti terbakar. Jadi orang melihat heran, gereja itu terbakar, tetapi orang-orang yang di dalamnya ini kok sukacita ini. Sementara mereka melihat, ya, di hubungan atas itu seperti ada api yang menyala, tetapi orang yang di dalamnya kok tenang-tenang saja. Dan ini satu hal yang membuat dunia heran dan melihat benar-benar api surga itu turun ketika mereka memuji dan menyembah kepada Tuhan. Tapi kalau zaman gereja sekarang, kemajuan zaman, di depan mimbar waktu hari raya Pentakosta ditampilkan visual gambar api, ya kan? Api menyala-nyala sambil nyanyi, api Kristus sudah menyala, api Pantekosta sudah menyala, saudara. Supaya mereka terpancing dengan apa yang ada di depan mereka. Tetapi zaman dulu nggak seperti itu, saudara. Yang kita hargai kemajuan zaman. Kalau itu bisa menunjang, membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi jangan api kepalsuan, ya, tetapi sungguh-sungguh hadirat Tuhan harus kita rasakan di dalam hidup kita. Saudara, orang heran dan melihat itu. Sesuatu hal yang luar biasa terjadi ketika Roh Kudus turun atas gereja Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Pentakosta juga membawa kita untuk menghayati, ya, hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, hayati atau renungkan apakah Roh Kudus sudah menjadi bagian di dalam hidup kita yang akan mengubah kehidupan kita dari orang biasa, dan Tuhan bisa ubah menjadi orang yang luar biasa oleh karena kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan itu menjadikan saudara dan saya luar biasa. Luar biasanya apa? Kita diakui sebagai anak Allah, ya kan? Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi ahli waris kerajaan surga. Itu luar biasa. Tidak semua orang terima hak seperti itu. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kehadiran Roh Kudus hari raya Pentakosta juga membawa pembaharuan di dalam kehidupan rohani, saudara. Jadi rohani kita diperbaharui oleh kehadiran Roh Kudus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu terbukti ketika mereka alami kepenuhan Roh Kudus. Di sini katakan di dalam ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, memperbaharui, mengubah status mereka. Orang yang dulu belum dibaptis
mereka terima firman, mereka dibaptis, dan ini bentuk pembaharuan rohani di dalam kehidupan mereka. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini saudara, peristiwa Pentakosta lalu mencatat cara hidup jemaat. Sebelum ada peristiwa atau hari Pentakosta, cara hidup jemaat tidak ditulis di situ. Ya kan? Ya Pak. Berarti ada perubahan. Ada sesuatu yang perlu dicatat karena perubahan dari pekerjaan Roh. Ya. Cara hidup jemaat, gereja Tuhan, kehidupannya penuh pengajaran, penuh dengan persekutuan, penuh dengan kasih dan doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan ini dampak dari pembaharuan rohani itu, ayat yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi hari raya Pentakosta tidak berlebihan kalau kita ini mengadakan apa? Perjamuan kasih. Kepunyaan saudara, kepunyaan saya, kepunyaan kita bersama. Amin. Itu yang mendasar mengubah kehidupan secara rohani. Itu ditulis saudara. Cara hidup jemaat yang benar itu seperti itu. Tapi prosesnya mereka sudah terima Roh Kudus, mereka sudah lahir baru, dan orang yang tidak lahir baru sulit untuk melakukan hal ini. Sulit. Perlu jamaah Tuhan di dalam kehidupannya. Dan saudara, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidup sesuai dengan pengajaran firman Tuhan, itu ada kewibawaan. Jadi kalau saudara dan saya melakukan firman Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, orang lain itu bisa takut kepada kita. Takut karena apa? Ya takut karena pengajaran kita hidup benar. Banyak orang yang paling ditakuti oleh orang nggak benar itu orang apa? Orang yang benar, ya kan? Kalau sama-sama nggak benar nggak akan takut, was podo bae kan gitu. Kan begitu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang yang lagi viral, yang ditakuti oleh masyarakat Jawa Barat, KDM, ya kan? Bapak-bapak bisa dilaporkan, ibu-ibu yang main HP terus juga bisa dilaporkan karena lupa masak buat anak dan suami. Bisa dilaporkan ke barat militer bahwa ya itulah salah satu contoh di dalam kehidupan manusia, ada kewibawaan dari seorang yang mau hidup menjalankan kebenaran. Kalau saudara dan saya jalankan hidup kebenaran, saudara, ada kewibawaan jadinya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara, mujizat dan tanda heran itu akan menyertai kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat karena dia percaya. Dan sungguh kalau kita membaca firman Tuhan selanjutnya, pasal yang ketiga, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ini tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Rasul setelah apa? Setelah hari raya Pentakosta berlalu. Ya. Hari raya Pentakosta turunnya Roh Kudus menjadi dasar bahwa Injil harus diberitakan. Nama Yesus ditinggikan, diagungkan. Dan Allah menyertai setiap orang yang percaya dengan tanda heran. Ya, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang,
Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, saudara, ya, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Saudara, sebelum orang masuk bait Allah, sudah ada orang yang minta kolektor di luar, minta belas kasihan, yaitu orang lumpuh itu. Karena zaman dulu, seseorang kalau mau masuk ke bait Allah, dia harus bayar. Ya, makanya Yesus pernah menyuruh muridnya untuk memancing di sebuah danau, supaya dia tidak syak masuk bait Allah tanpa memberi persembahan. Ya, disuruhlah mancing, pancing itu. Nanti di mulut ikan itu ada uang, nanti kita bisa bayar masuk bait Allah. Maaf, bukan berarti kalau saudara ke gereja harus bayar pajak ya, enggak. Ini zaman dulu saya ceritakan, saudara. Jadi sejak zaman Yesus, orang ke bait Allah itu tidak ada yang tangan kosong, saudara. Tapi jangan jadi penghambat kalau saudara nggak punya uang, lalu nggak ke gereja, nggak bisa memberi kolektor, enggak, saudara. Jangan menjadi penghalang. Kalau gereja menjadi penghalang, orang nggak punya uang ke gereja, berarti imamnya itu seperti orang Farisi, ya kan? Kamu kalau nggak punya uang nggak usah ke gereja. Salah besar ini, sesat ini. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi sebelum mereka masuk bait Allah, sudah ada orang yang minta belas kasihan, yaitu orang lumpuh, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia ada dekat, diletakkan dekat pintu gerbang indah, firman Tuhan katakan, tapi dia tidak pernah masuk lewat gerbang yang indah. Kalau kita renungkan, saudara mendengar, itu gerbang itu indah. Tentunya kalau gerbangnya aja namanya indah, harusnya di dalamnya ada suatu keindahan yang luar biasa yang harus kita nikmati di dalamnya. Amin. Ya, pada saudara. Kalau saudara pergi ke objek wisata, pintu gerbangnya saja bagus, saudara di luar saja pasti keinginannya ingin apa? Masuk. Ya, Pak. Ya, Pak, kira-kira. Atau saya di luar saja sudah usah ikut wisata di dalamnya, biar saya lihat pintu gerbangnya aja, karena di situ loketnya mahal. Ada juga seperti itu, ya, karena tidak punya uang masuk tiket ke objek wisata itu, sudah cukup aja lihat di situ, lihat orang lalu lalang, ya, nikmati, tapi tidak menikmati di dalamnya. Nah, ini seperti orang lumpuh ini, dia ada di dekat pintu gerbang indah, tetapi dia tidak merasakan keindahan yang ada di dalamnya. Dia tidak bisa menikmati keindahan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka yang ada di bait Allah. Dia hanya selalu berharap belas kasihan kepada manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus dan Yohanes di sini katakan mereka menatap dia dan berkata, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Orang biasanya otaknya itu diatur sesuai dengan kebiasaan yang biasa dia lakukan atau dia alami. Kalau orang suruh menatap saya, biasanya di bait Allah dia dapat uang, wah, pasti orang ini akan memberi yang lebih dari orang yang lain. Ini biasa. Ya, orang yang lumpuh itu pun mengikuti perintah dari Petrus. Dia pun berharap yang mendapat sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Wajar kan? Nggak mungkin kalau orang sudah cuek, artinya tidak mau berkomunikasi dengan orang lumpuh ini, tidak memberi sesuatu. Dan harapan ini wajar. Tetapi Petrus berkata,
Emas dan perak tidak ada padaku. Wah, seketika itu pasti harapannya apa? Musnah. Ya mana saudara? Saya ini berharap pimpinan gereja memberi saya emas dan perak atau uang, saudara. Tetapi ketika Petrus katakan hal itu, emas dan perak tidak ada padaku, pasti harapannya musnah, pupus sudah. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Pasti mulai dia berpikir, apa lagi ini orang ini? Emas nggak punya, perak juga nggak ada. Lalu Petrus katakan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Sekarang nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, nilainya lebih besar dari emas perak seandainya Petrus memiliki kemudian bisa berjalan daripada sekedar emas setengah gram. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ini semua diawali dari Petrus yang sudah alami kebangkitan, pembaharuan rohaninya, dan orang yang dulu jatuh menyangkal Tuhan selama 3 kali. Ya, dan Petrus terima Roh Kudus kembali. Apakah waktu Petrus jadi murid Tuhan tidak perlu Roh Kudus, tidak terima Roh Kudus? Saya yakin itu. Tetapi dia pernah jatuh dalam keadaan ini karena. Makanya di dalam surat Efesus, Roh Kudus itu akan terus yang memenuhi kehidupan kita kalau kita membutuhkan tenaga. Karena Roh Kudus itu energi, kekuatan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara pernah makan? Saya yakin sampai hari ini hidup itu karena makan, ya kan? Tapi kan setiap hari saudara lapar. Saya juga lapar. Saya sudah 50 tahun sekian makan. Saudara sudah 40 tahun sekian makan.